Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian anak-anak semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di video pembelajaran seni budaya kelas 9 MTS semester 1 dengan seni hidup kita menjadi berwarna ya. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, Bapak mengingatkan untuk membaca bismillah basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian seni lukis dan aliran seni lukis. Bapak harap kalian sudah ngelotok ini, sudah paham. Nah, untuk materi kita saat ini yaitu tentang tujuan berkarya seni lukis, tema seni lukis, dan alat dan bahan berkarya seni lukis. Harapannya setelah kalian mempelajari materi kali ini, kalian bisa mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-temanya dan mengidentifikasikan berbagai aliran karya seni lukis dan juga mengidentifikasikan berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. Itu ya. Baik, kita lanjut ke materi pertama, tujuan berkarya seni lukis. Nah, tujuan kita melukis itu pasti mempunyai tujuan yang melibatkan ekspresi, emosi, serta konsep sehingga bisa dikelompokkan dalam tujuan berkarya. Nah, orang yang melukis memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, ada yang tujuannya religius, yakni seorang pelukis yang bertujuannya melukis untuk memberikan nilai keagungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau leluhur, atau nenek moyang, atau dewa. Contohnya, misal bertujuan religius ini melukis kaligrafi, lukisan dinding-dinding gua leang-leang di Moros, Sulawesi Selatan, lukisan dewa di India, dan lain-lainnya, yang mana identiknya kepada ketuhanan atau religius gitu ya. Contohnya ini gambar di sampingnya, ini dinding gua leang-leang ya. Yang kedua, tujuan kritik sosial. Seorang pelukis juga terkadang bertujuan untuk mengkritik sosial dalam melukisnya. Misal, ia melukis dikaitkan dengan peristiwa kesenjangan sosial, politik, ketidakperadaban, serta perilaku kehidupan yang lain yang terjadi dalam masyarakat, yang kemudian dilukis untuk mengkritik pemerintah, misal lembaga sosial ataupun pemegang kekuasaan setempat, biar berubah menjadi lebih baik, gitu ya. Contohnya di samping ini, contoh kritikannya. Nah, yang selanjutnya, tujuan berkarya seni lukis yang ketiga ini yaitu tujuan ekspresi, yakni pelukis berkarya dengan tujuan mencurahkan emosi atau perasaan. Bisa berupa tentang emosi gejolaknya hawa nafsu, bisa berupa ketika sedih, menangis, gembira, dan lain sebagainya. Seperti contoh lukisan di samping ini ya. Yang keempat yaitu tujuan komersial. Seorang pelukis berkarya melukis sesuatu kadang bertujuan untuk dijual di pinggir jalan, biasanya dengan warna yang mencolok dan kebanyakan didominasi oleh lukisan pemandangan nih biasanya.
kalau tujuannya komersial, tergantung pasaran atau momen tertentu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai tema seni lukis. Nah, apa sih tema seni lukis itu? Ibaratnya gini, seorang pelukis itu pasti ketika melukis itu mempunyai gagasan, ide atau pokok pikiran. Tidak sembarang barang, mesti diimajinasinya mempunyai ide yang ingin dilukis, yang pasti tidak lepas dengan konteks, yaitu keindahan, konteks emosi, rasa yang ingin dicucurkan. Baik itu bisa dia seorang kok melukis seni 2 dimensi ataupun 3 dimensi itu ya. Nah, tema-temanya seorang pelukis itu ketika membuat karyanya itu salah satunya yang pertama yaitu seorang pelukis temanya manusia dengan dirinya sendiri, yakni pelukis mengungkapkan dengan potret, gambar melukis dirinya sendiri sebagai objek pelukis dalam mengungkapkan cita, rasa, dan keindahan. Nah, seperti contoh gambar di samping ini, seorang yang bernama Basuki Abdullah melukis dirinya sendiri ya. Yang kedua, tema manusia dengan manusia lain, yakni seorang pelukis kadangkala dalam mengekspresikan cita, rasa, keindahan menggunakan orang-orang di sekitarnya yang ada dalam pikirannya. Seorang pelukis terkadang melukis orang lain, yang mungkin orang lain itu sangat berpengaruh atau namanya sangat tenar dan lain sebagainya. Seperti contoh di samping ini. Nah, seorang pelukis yang melukis Gus Dur, seorang presiden presiden Indonesia waktu dulu ya. Nah, selanjutnya tema seni lukis yaitu tema manusia dengan alam sekitarnya, yakni seorang pelukis kadangkala dalam mengekspresikan cita, rasa, keindahan menggunakan alam sekitarnya, seperti misal melukis pemandangan, gunung, laut, sungai, sawah, hutan, dan perkampungan, serta perkantoran atau perkotaan dan binatang-binatang yang lain. Seperti contoh lukisan di samping ini, lukisan yang menggambarkan melukis ada gunung, ada sawah, dan ada juga sungai ya. Yang keempat, tema manusia dengan alam benda. Nah, jadi pada tema ini, yakni seorang pelukis kadangkala dalam mengekspresikan cita, rasa, keindahan menggunakan alam benda seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, sepatu, lemari, meja, kursi, dan buah-buahan lainnya. Nah, alam benda dilukis kadang, seperti gambar di samping ini. Untuk tema yang selanjutnya yaitu tema manusia dengan aktivitasnya, yakni seorang pelukis kadangkala dalam mengekspresikan cita, rasa, keindahan dengan aktivitas manusia seperti aktivitas di sawah. Kadang seorang pelukis itu melukis aktivitas manusia yang ada di sekitarnya, seperti melukis aktivitas di sawah, berburu, jual beli di pasar, dan ternak dan lain-lain. Contohnya pada gambar ini seorang pelukis yang melukis aktivitas manusia di pasar saat jual beli. Yang selanjutnya yang keenam yaitu tema manusia dengan alam khayal, yakni seorang pelukis kadangkala dalam mengekspresikan cita, rasa, keindahan dalam menggambar, dalam melukis, kadang menggunakan imajinasi atau khayalannya yang sering melintas dalam pikirannya ketika
ia secara sadar maupun ia tidak sadar, dalam arti tidur. Nah, karena berhayal ya lukisnya ya hayalan, tidak masuk akal kadang. Seperti gambar di samping ini, ada jalan menuju langit, itu kan cara logika kan tidak masuk akal. Nah, itu artinya tema seni lukis manusia dengan alam hayal. Yang selanjutnya kita berlanjut ke alat dan bahan seni melukis. Nah, alatnya ketika kita ingin melukis ada pastel dan krayon, ada cat pewarna, ada kuas, ada pisau palet, ada palet, dan ada kanvas. Itu ya. Nah, ini alat dan bahan seni melukis. Nah, untuk selanjutnya nanti kita ke praktek aja untuk mengenal alat dan bahan seni melukis ini. Baik, itu saja anak-anak pada video pembelajaran kali ini. Kita ulangi, tadi kita sudah belajar mengenai tujuan berkarya seni lukis. Ada yang tujuannya untuk religius, ada untuk kritik sosial, ada untuk ekspresi, ada untuk komersial. Dan juga tadi sudah belajar tentang tema seni lukis, ada yang temanya manusia dengan dirinya sendiri, adanya manusia dengan manusia lain, ada manusia dengan alam sekitarnya, ada manusia dengan alam benda, ada manusia dengan aktivitasnya, ada manusia dengan alam khayal. Nah, Bapak harap kalian bisa memahami ini. Nah, untuk video berikutnya kita akan belajar mengenai teknik melukis ya, untuk pertemuan selanjutnya. Sekian pelajaran dalam video kali ini. Bapak ingatkan jangan lupa selalu semangat belajar di rumah dan juga patuhi protokol kesehatan ya, untuk menjaga kesehatan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.